warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puri Pridianti Diskutaru, NIM F1S11909 dari Farmasi A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang suppositoria. Apa sih suppositoria? Suppositoria menurut Farmakopeia edisi 4 itu adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal maupun uretra. Suppositoria adalah obat solid atau padat berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus, vaginal maupun uretra. Suppositoria umumnya terbuat dari minyak sayuran solid yang mengandung obat. Suppositoria rektal akan hancur atau larut dalam tubuh dan akan menyebar secara bertahap ke lapisan usus rendah atau rektum, di mana di sana ia akan diserap oleh aliran darah. Tujuan penggunaan obat bentuk suppositoria yang pertama adalah suppositoria dipakai untuk pengobatan lokal baik dalam rektum maupun vagina atau uretra seperti penyakit hemoroid atau wasir atau ambeien dan infeksi lainnya. Yang kedua, secara rektal digunakan untuk distribusi kosmetik karena dapat diserap oleh membran mukosa dalam rektum. Yang ketiga adalah penggunaan obat per oral tidak memungkinkan seperti pasien muda muntah tidak sadar. Yang keempat, aksi kerja awal akan diperoleh secara cepat karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Yang terakhir adalah agar terhindar dari pengerusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia di dalam hepa. Saya akan menjelaskan macam-macam jenis suppositoria. Jenis-jenis suppositoria itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, rektal suppositoria, yang kedua, vaginal suppositoria, yang ketiga adalah uretra suppositoria. Macam-macam suppositoria. Yang pertama, rektal suppositoria atau disebut suppositor saja, bentuk peluru digunakan lewat rektal atau anus. Yang kedua ada vaginal suppositoria, bentuknya bola lonjong seperti kerucut, digunakan lewat vagina, beratnya 5 gram. Terus yang ketiga adalah uretra suppositoria, digunakan lewat uretra, bentuk batang panjang antara 7-14 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat per rektal. Ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor fisiologi dan faktor fisik kimia dari obat dan basis. Faktor fisik kimia dari obat dan basis itu terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama adalah seperti kelarutan obat, kadar obat, ukuran partikel, serta basis suppositoria. Keuntungan suppositoria. Yang pertama dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Yang kedua dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencerna dan asam lambung. Yang ketiga, obat dapat masuk langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat per oral. Yang keempat, baik bagi pasien yang muntah atau tidak sadar. Kerugian suppositoria. Yang pertama, menarik cairan dari jaringan tubuh setelah dimasukkan sehingga terjadi rasa yang menyengat. Hal ini dapat diatasi dengan cara mencelupkan suppositoria ke dalam air sebelum digunakan. Yang kedua, dapat memperpanjang waktu disolusi sehingga memperhambat pelepasan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Inanggraini, NIM F1 F119047. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Puri mengenai suppositoria. Bahan dasar pembuatan suppositoria. Nah, bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan suppositoria, dia harus dapat larut dalam air atau meleleh pada suhu tubuh. Di mana bahan dasar yang biasa digunakan itu ada lemak coklat atau disebut juga dengan oleum kakao, ada gelatin tergliserinasi, ada minyak nabati terhidrogenasi, ada campuran polyethylene glycol dan ester asam lemak polyethylene glycol, dan bahan dasar lainnya yaitu surfaktan non-ionik, di mana contohnya itu ada ester asam lemak polioksietilen sorbiton dan polioksietilen stearat. Selanjutnya ada penggolongan bahan dasar suppositoria. Yang pertama ada bahan dasar berlemak, yaitu lemak coklat atau juga disebut dengan oleum kakao, di mana oleum kakao ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu yang pertama rentang suhu lemur antara 30 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius sehingga berbentuk padat pada temperatur kamar dan
dan melebur pada suhu tubuh. Yang kedua, segera melebur jika dihangatkan dan cepat kembali ke keadaan semula jika dibiarkan mendingin. Yang ketiga, dapat tercampur dengan banyak komponen. Adapun kerugiannya yaitu polimorfisme, di mana polimorfisme ini merupakan keadaan di mana oleum kakao menjadi berbagai bentuk kristal. Adapun kerugian selanjutnya dari oleum kakao ini yaitu melengket pada cetakan, suhu perlunakan terlalu rendah untuk daerah tropik, suhu lebur akan turun jika terdapat komponen yang larut, berbau tengik pada saat penyimpanan lama karena terjadi oksidasi gliserida tidak jenuh, kemampuan absorb air yang rendah, serta bocor dari tubuh. Yang kedua, ada bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air. Nah, basis yang larut dalam air atau dapat bercampur dengan air merupakan basis yang dirancang untuk melarut dan terdispersi dalam liang tubuh atau rektum dan vagina, yaitu ada gliserol gelatin, di mana gliserol gelatin ini merupakan campuran gliserol dan air membentuk gel dengan penambahan gelatin. Nah, gliserol gelatin ini memiliki kerugian yaitu efek fisiologi suppositoria gliserol menunjukkan efek laksasif, waktu larut tidak dapat diperkirakan, bervariasi dengan bentuk gelatin dalam usia dari basis, dan mudah dicerna oleh mikroba, serta waktu pembuatannya yang lama. Contoh yang kedua ada PEG atau polyethylene glycol, di mana keuntungan dari PEG ini yaitu tidak ada efek laksatif, kontaminasi mikroba lebih kecil, dan pembuatan lebih menyenangkan, serta suhu lebur pada umumnya di atas suhu tubuh. Selain itu, keuntungan dari PEG ini yaitu menghasilkan larutan viskositas tinggi, menunjukkan sifat pelarut yang baik, serta menghasilkan produk yang berpenampilan bersih dan licin. Adapun kerugiannya yaitu higroskopis, ketersediaan hayati obat tidak baik, serta inkompatibilitas. Yang ketiga ada pembentukan emulsi air dalam minyak. Contohnya itu campuran twin 61,85% dengan gliserin laurat 15%. Selanjutnya ada metode pembuatan suppositoria. Yang pertama ada dengan menggunakan tangan, di mana pada metode ini khusus untuk bahan dasar oleum kakao, di mana dapat dibuat dengan menggunakan tangan untuk skala kecil dan bila bahan obatnya tidak tahan terhadap pemanasan. Metode yang kedua yaitu dengan mencetak hasil leburan, di mana cetakan harus dibasahi terlebih dahulu dengan parafin cair bagi yang memakai bahan dasar gliserin gelatin, tetapi untuk bahan dasar oleum kakao dan PEG atau polyethylene glycol tidak dibasahi karena mengkerut pada proses pendinginan dan akan terlepas dari cetakan. Metode selanjutnya yaitu dengan kompresi, di mana prosesnya yaitu proses penuangan, pendinginan, dan pelepasan suppositoria dilakukan dengan menggunakan mesin secara otomatis dengan menggunakan kapasitas 3.500 sampai 6.000 suppositoria per jam. Selanjutnya ada pembuatan suppositoria secara umum. Yang pertama ada pemilihan bahan dasar, di mana bahan dasar yang digunakan harus meleleh pada suhu tubuh atau larut dalam cairan yang ada di rektum. Yang kedua ada pencampuran bahan, di mana obat harus larut dalam bahan dasar dan bila perlu dipanaskan. Bila suka larut, obat harus diserbukkan terlebih dahulu sampai halus. Kemudian ada pencetakan, yaitu setelah campuran obat dan bahan dasarnya meleleh atau mencair, campuran itu dituangkan ke dalam cetakan suppositoria dan kemudian didinginkan. Kemudian, cetakan ini dibuat dari besi yang dilapisi nikel dan logam lain, ada juga terbuat dari plastik. Selanjutnya ada proses pengemasan. Suppositoria yang telah dicetak kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga setiap suppositorianya dapat terpisah satu sama lainnya, dengan tujuan agar tidak mudah hancur atau meleleh. Nah, biasanya dimasukkan ke dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 suppositoria untuk kemudian dikemas dalam dos. Nah, suppositoria ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik dan di tempat sejuk. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan suppositoria. Yang pertama ada kenaikan titik lebur, di mana titik lebur oleum kakao yang dinaikkan oleh perak nitrat dan plumpi asetat. Untuk mengatasinya yaitu dengan ditambahkan oleum arasidis kurang dari 5%. Yang kedua yaitu penurunan titik lebur, di mana penurunan titik lebur pada oleum kakao yang disebabkan oleh fenol, koral hidrat, minyak atsiri dapat diatasi dengan penambahan sera 4-6% atau cetasium 12%. Yang ketiga, bila suppositoria terlalu banyak mengandung serbukan, menyulitkan dalam penambahan adap selanae. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mutu suppositoria. Yang pertama, penetapan kadar
zat aktifnya dan disesuaikan dengan yang tertera pada etiketnya. Yang kedua yaitu tes terhadap titik leburnya, terutama jika digunakan bahan dasar oleum kakao. Selanjutnya ada tes kerapuhan, di mana tujuannya yaitu menghindari kerapuhan selama pengangkutan. Yang selanjutnya yaitu tes waktu hancur. Nah, pada polyethylene glycol 1015 menit dan pada bahan dasar oleum kakao dingin 3 menit. Nah, selanjutnya dilakukan tes homogenitas. Selanjutnya ada waktu dan cara pemakaian dari suppositoria. Yang pertama yaitu sesudah defekasi, di mana tujuannya yaitu untuk menghindari obat dikeluarkan terlalu cepat bersama feses sebelum sampai bekerja. Yang kedua ada pada waktu malam hari sebelum tidur, di mana penderita dengan posisi terlentang dengan tujuan untuk menghindari melelehnya obat keluar dari rektum atau vagina. Nah, selanjutnya ada contoh obat suppositoria. Yang pertama yaitu ada caltrofen, ada ketoprofen, ada profietrik, ada boraginol, ada propis, profeit, dulcolax, stesolid, tromos, dan dumin. Berikut video pembuatan suppositoria. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang semua bahan. Dan yang ketiga, diambil cawan porselen dengan kasa pada bagian atasnya. Lalu masukkan serap lava dan oleum kakao dan dileburkan di atas spiritus. Selama dileburkan, olesi cetakan dengan parafin cair. Setelah mencair, masukkan ke dalam mortir sisa ampas di dalam kasa diperas. Masukkan parastamol ke dalam mortir, lalu gerus et homogen. Yang kelima, setelah itu dileburkan kembali sampai mencair. Masukkan ke dalam cetakan suppositoria dengan menggunakan batang pengaduk. Lalu masukkan ke dalam lemari es selama 30 menit. Setelah 30 menit, keluarkan dari lemari es. Lalu bungkus suppositoria menggunakan aluminium foil. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan suppositoria. Yang pertama, cucilah tangan terlebih dahulu. Yang kedua, jika terasa lunak, masukkan ke dalam lemari es atau letakkan di dalam air dingin selama 30 menit agar dapat mengeras kembali. Yang ketiga, buka kemasan suppositoria. Jika sulit membukanya, maka gunakan alat pemotong agar lebih bersih, yaitu bisa menggunakan pisau silet. Yang keempat, gunakan sarung tangan ketika membuka suppositoria. Yang kelima, berbaringlah miring pada satu sisi dan tekuk lutut secara perlahan-lahan. Yang keenam, masukkan suppositoria dengan bagian yang runcing terlebih dahulu. Yang ketujuh, tahan ujung jari yang digunakan untuk memasukkan suppositoria. Yang kedelapan, luruskan kaki dengan posisi berbaring miring selama 5 menit agar suppositorianya tidak keluar kembali. Yang kesembilan, usahakan agar tidak buang air besar selama 1 jam setelah pemakaian obat. Yang ke-10, jika pasien merasa kesakitan, oleskan saja dengan minyak. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencuci tangan.